Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Herlambang Oktadita. Saya selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang, yang pada hari ini akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran dari kontrak perkuliahan semester genap dari mata kuliah Seminar Psikologi Klinis yang diampu oleh Ibu Dr. Emma Yudiani, MSI Psikolog. Kali ini saya kebagian menjelaskan materi tentang cyberbullying. Jadi lanjut saja. Apa sih itu pengertian dari cyberbullying? Di sini dari sumber yang saya ambil, pengertian dari cyberbullying adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menggunakan bantuan alat elektronik sebagai medianya, yang dilakukan secara berulang kali atau terus-menerus pada seseorang yang sulit untuk membela dirinya sendiri dalam jejaring sosial media. Jadi cyberbullying ini agak mirip dengan yang namanya bullying, tapi yang membedakannya adalah ranah tempat terjadinya. Kalau bullying dilakukan oleh tindak kekerasan yang dilakukan perilaku fisik maupun kata-kata dari orang yang dibully, beda lagi cyberbullying yang terjadi dalam jejaring media sosial. Oke, lanjut lagi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, dari ranah cyberbullying sendiri melibatkan yang namanya sosial media, baik itu aplikasi dalam smartphone seperti aplikasi Instagram, aplikasi Facebook, Twitter, dan sosial media lainnya yang melibatkan sosial media. Jadi sudah dilihat bahwa cyberbullying ini melibatkan yang namanya aplikasi virtual dalam dunia maya. Jadi di sini lanjut lagi, perbedaan bullying dan cyberbullying itu apa sih? Jadi di sini bullying pengertiannya yang saya dapat dari sumber saya, bullying biasa terjadi di antara remaja yang umumnya didefinisikan sebagai perbuatan yang disengaja mengulangi tindakan yang menyakitkan serta kata-kata dan perilaku yang dilontarkan pada korban bully. Beda lagi dengan cyberbullying yang tindakannya dilakukan di dunia maya, terutama di media sosial. Bentuknya merupakan ejekan, hinaan, cacian, ataupun hacking. Jadi fenomena cyberbullying ini sebenarnya sama saja dengan bullying pada umumnya, yang menyerang psikis dan fisik seseorang yang dibully, namun yang membedakannya adalah tempatnya. Ya, baiklah, untuk materi berikutnya merupakan aspek-aspek dari cyberbullying sendiri. Dari yang saya dapatkan terdapat 8 aspek dari cyberbullying yang melampirinya, yaitu yang pertama adalah flaming atau terbakar, yaitu merupakan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah atau frontal. Yang kedua ada harassment atau gangguan, berisi pesan-pesan yang berisi gangguan teks pesan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga ada denigration atau pencemaran nama baik. Yang keempat ada impersonation atau peniruan, berpura-pura menjadi orang lain untuk membuli korban. Yang kelima ada outing, yaitu menyebarkan rahasia atau foto-foto pribadi milik korban. Yang keenam ada trickery atau tipu daya, membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi dari orang tersebut. Yang ketujuh ada exclusion atau pengeluaran, yaitu dengan cara mengeluarkan secara paksa seseorang dari grup online. Dan yang terakhir ada cyber stalking atau mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut hingga depresi. Lanjut lagi, materi berikutnya ada bentuk dan metode dari tindakan cyberbullying. Berikut contoh tindakan yang dilakukan oleh cyberbullier terhadap korbannya. Yang pertama adalah mengirim email dan SMS berisi cacian dan hinaan.
sangat umum sekali ditemukan di masa milenial sekarang. Yang kedua, ada gosip dan menyebarkan berita buruk yang tidak menyenangkan melalui jejaring sosial media berupa komentar, gambar, status yang dibuat. Yang ketiga, ada mengunggah atau membeberkan beberapa identitas target tanpa izin. Yang keempat, yang terakhir adalah mengunggah video yang memalukan dan bisa diakses oleh semua pihak. Tentunya merugikan bagi orang-orang yang tidak ingin fotonya dilihat atau identitas pribadinya dilihat oleh orang lain. Oke, lanjut lagi, karakteristik dari cyberbullying. Di sini saya mengambil dari sumber Hinduja dan Pacin 2009 yang menjelaskan karakteristik cyberbullying ada 3, yaitu yang pertama willful atau disengaja, yang kedua adalah membahayakan, yang ketiga ada repeated atau berulang-ulang. Jadi 3 karakteristiknya, yaitu yang pertama cyberbullying dilakukan dengan sengaja, yang kedua adalah harm atau cyberbullying yang dilakukan untuk membahayakan si target, yang ketiga adalah repeated atau berulang-ulang. Perilaku cyberbullier biasanya melakukan tindakan tidak baik secara berulang-ulang sehingga membuat korban terus khawatir tentang apa yang akan dilakukan oleh cyberbullies lakukan selanjutnya. Tentu hal ini dapat mengganggu dari pihak korban yang selalu dibully. Penyebab cyberbullying sendiri, menurut Kowalski, Limber, dan Agatson 2008, terdapat beberapa alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan cyberbullying atau membuli seseorang melalui jejaring sosial media. Yang pertama adalah sebagai wujud pembalasan atau penindasan. Yang kedua, motifnya yaitu untuk mencari kesan dan keren dan tangguh di kalangan lingkungan sekitar. Yang ketiga, adanya rasa iri kepada orang lain yang dijadikan target. Yang keempat, motif keempat yaitu cyberbullies memiliki kepribadian yang cenderung senang untuk menyakiti seseorang. Yang kelima, yaitu cyberbullying menganggap atau menyatakan cara yang dia lakukan dalam membuli korban dalam jejaring sosial media, yaitu cara dia menyatakan kekuasaannya agar dipandang tidak sebelah mata oleh orang-orang yang melihatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi cyberbullying ini. Untuk dari hasil pembahasan yang kita bahas tadi dapat disimpulkan memang sudah banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku cyberbullying yang korbannya bisa jadi depresi atau bahkan stres atau bahkan sampai meninggal dunia akibat tidak siapnya menerima kenyataan yang sedang ia alami. Kasus cyberbullying terjadi zaman sekarang karena banyak anak-anak ataupun remaja ataupun orang dewasa yang menggunakan internet karena masih belum bisa menyaring kalimat yang dikeluarkan pada sosial media. Mereka sengaja maupun tidak sengaja sudah masuk dalam pelaku cyberbullying yang tentunya merugikan orang lain banyak. Saran saya sebagai narasumber yaitu ada baiknya diperlukan pengawasan dari orang-orang terdekat agar korban bullying dari kejahatan di jejaring sosial dapat kita jaga maupun kita rangkul keberadaannya agar bisa merasa lebih kuat dan dapat menghadapi kenyataan yang sedang ia alami, sekaligus dapat mengurangi perilaku cyberbullying. Oke, baiklah, sekian materi dari saya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.